Perlu diterjemahkan. Berapa orang? Tujuan. Ulang. Hah? Mau diterjemahkan? Boleh. Ya, Adon. Adon tulis dia. Double teacher. Ya, mari kita lihat dalam Rut pasal yang kedua. Saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang di tempat yang tepat. So with me in your Bibles this morning to Ruth, Pasal yang kedua, kita lihat dari Rut Ruth pasal yang chapter kedua, 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. reading in verse 1 to 12. Ruth chapter 2, reading in verse 1 to 12. Dapat kita akan baca bergantian. Saya baca yang ganjil, sudah bersama-sama baca ayat yang genap. Kita baca dalam bahasa Indonesia ya. Rut pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini dalam judul daripada perikopnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu Berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Dan di kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat yang ketujuh. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sudah itu berkatalah Boas kepadanya, Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Yang ke-9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Yang ke-11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, mungkin saya bisa bacakan bahasa Inggris. Panjangan ya. Oke, mungkin dibacakan ayat yang ketiga saja. Reading in verse Ruth chapter 2 verse 3. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Ya. Nah, saudaraku, dalam Rut pasal yang kedua, In Ruth chapter 2, di sini kita bisa melihat tentang satu kisah di mana Rut dia memungut jelai di ladang Boaz. we read of a story of Ruth who gleaned in the field of Boaz.
Ayat yang ketiga yang akan menjadi khotbah saya. Verse 3 is going to be my main verse. Ada satu perkataan di situ, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. There's a word there that says, coincidentally, in the Indonesian version, coincidentally she was at the field of Boaz. Pagi ini saya akan berbicara tentang di tempat yang tepat. And this morning I'm going to talk about being in the right place. Ruth memungut jelai di tempat yang tepat. Ruth gleaned in the right place. Itu ada di ladang Boas. That was in the field of Boaz. Nah, sudah tahu Boas ini adalah seorang yang akan menebusnya. Boaz was a man who would redeem her. Dan yang akan menjadi suami daripada And that Ruth. was going to eventually become her husband. Ayat yang ketiga tadi, kebetulan ia berada di ladang In Boas. verse 3 it says, coincidentally she was in the field of Boaz. Dan kita orang-orang percaya, As believers, kalau kita mengalami satu kejadian yang pas, if we experience a right happening, itu bukan karena kebetulan. it is not because of coincidence. Itu bukan satu nasib. It's not because of fate. Itu bukan satu keberuntungan. It's not because of luck. Tetapi itu adalah karena satu penentuan ilahi. But Amen. because Amen. it's a divine appointment by God. Nah, dalam Yakobus pasal yang pertama, In James chapter 1, semua yang baik it says all that is good itu datang daripada Bapa. comes from the Father of lights. Dan Ruth dia mengalami satu penentuan ilahi. Ruth mengalami Ruth satu penentuan ilahi. experienced a divine appointment. Jadi kita sebagai orang percaya, As believers, kejadian-kejadian yang pas things that happening, the right happenings in our life, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. is Amen. something that is rightfully ours. Dan kejadian-kejadian yang tepat Right happenings atau yang saya sebut dengan divine appointment itu adalah sesuatu yang normal bagi orang-orang percaya. should be something Amen. normal in the lives of the believers. Nah, kita akan melihat bagaimana Ruth mengalami satu kejadian yang pas. We are going to see how Ruth experienced that right happening. Nah, sebelum ini saya akan memberikan sedikit latar belakang tentang kitab Ruth I'm ini. going to give you a bit of background of this story. Di dalam Alkitab In the Bible, ada dua kitab yang menceritakan secara penuh tentang kisah seorang wanita. in the Bible, there are two books that talks about the life of two women. Sudah tahu kitab apa? Kitab apa? It's the book of Kitab Esther. book of Esther and the book of Ruth. Bagus. Jadi kitab Esther dengan kitab Ruth ada dua kitab yang menceritakan secara penuh tentang seorang wanita. Two books that talk about two different women. Dan kedua wanita itu punya satu keunikan. And these two women had something unique. Kalau sudah lihat dalam kitab Ruth, If you look at the book of Ruth, Ruth adalah seorang yang bukan Yahudi. Ruth was a non-Jew. Dia orang Moab. She was a Moab Dia girl, seorang yang menikah dengan orang Yahudi. but she married eventually to a Jew. Sedangkan Esther, In Esther's case, dia adalah seorang wanita Yahudi she was a Jewish girl, yang menikah dengan orang bukan Yahudi. but she married a non-Jewish man. Kalau sudah melihat tentang kitab Esther, If you look at the book of Esther, dia penekanannya adalah kepada pemeliharaannya atau kepedulian Tuhan kepada umat kepunyaannya. the emphasis in that book is the care and the concern and the protection over God's people. Bagaimana Tuhan membela umat pilihannya, How God protect His people, bagaimana Tuhan berpihak kepada umat pilihannya. how God was on the side of His people. Tetapi dalam kitab Ruth, But in the book of Ruth, itu penekanannya ada kepada anugerah Tuhan. the emphasis is on the grace of God, Bagaimana bangsa yang bukan Yahudi, of how God dealt with a non-Jewish nation, dia memperoleh anugerah Tuhan. experienced the grace of God. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ruth ini, If we look in the book of Ruth, Ruth ini hidup pada diperkirakan itu adalah tahun 1011 sebelum Masehi sampai 931 sebelum Masehi atau before Christ. she lived in the time of around 931 BC. Nah, kitab Ruth ini kalau sudah lihat ditulis itu ketika bangsa Israel sedang mengalami satu krisis. This book was written when the nation of Israel was facing a crisis. Israel mengalami krisis kepemimpinan. Israel was facing a crisis of leadership. Waktu itu setelah Yosua meninggal, When Joshua died, Israel kehilangan pemimpin. the Bible says Israel had lost a leader.
Israel setelah ditinggalkan Yosua, mereka hidup jauh daripada Tuhan. When Joshua passed away, Israel drifted away from God. Israel mengalami satu keadaan yang chaos. Israel experienced a chaotic situation. Jadi Israel hidup menjadi orang-orang yang sangat anarki. And they lived as an anarchy people. Tidak ada hukum waktu itu. There was no law. Nah, kalau saudara lihat dalam kitab Rut, And if you see in the book of Ruth, dalam pasal yang pertama, in the ayat yang first pertama, chapter, in the first verse, dikatakan di sini pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Now it came to pass in the days when the judges ruled and there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Dikatakan di sini pada zaman para hakim-hakim It memerintah. says here, in the days when the judges ruled, Sebab Israel waktu itu hidup anarki dan tidak ada hukum di sana. there was no law and they lived as an anarchy nation. Mereka hidup menurut perasaannya. They lived according to their feelings. Mereka hidup menurut apa yang mereka mau. They lived according to what they wanted. Kelakuan mereka sangat jahat. Their behavior, their actions were evil in God's sight. Dan kalau saya lihat Israel mengalami keadaan yang krisis. And Israel, because of that, as a result, experienced a crisis. Dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. And God began to raise up judges. Nah, di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. And that's why in Ruth 1 verse 1 it says that. Nah, dikatakan ayat pertama Israel bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi mereka juga mengalami famine atau krisis secara ekonomi. In verse 1 it says not only did they experience a crisis of leadership, but they also experienced a crisis economically. They were facing a famine. Nah, kitab Rut ini, sebelum saya masuk dulu, kitab Rut ini ditulis oleh Nabi Samuel. Ruth was written by the prophet Samuel. Nah, kalau saya lihat dalam kitab Rut ini, And if you look at this book, ada 2 hal yang ingin ditunjukkan oleh penulis. there are 2 things that the writer is out to emphasize. Itu yang pertama, First thing yaitu seorang yang meninggalkan atau keluar dari perjanjian. is somebody who left the promise. Dan yang kedua, Number 2 itu adalah seorang yang masuk atau mengikatkan diri dengan perjanjian. is somebody who bound himself to the promise or the covenant. Nah, dalam Rut pasal yang pertama, In Ruth chapter 1, ayat yang pertama, verse 1 ayat yang pertama dan kedua, and verse 2, di situ dikatakan ada seorang yang bernama Elimelek. there was a man named Elimelech. Elimelek ini artinya ada Tuhan adalah raja. The name Elimelech means God is king. Nah, Elimelek ini punya istri namanya Naomi. He had a wife named Naomi Dan dia punya 2 putra, yaitu Mahlon dan Kilion. and 2 sons named Mahlon and Kilion. Dan waktu terjadi krisis di And Israel, when a famine broke out in Israel, dijadikan mereka ini dari keturunan Benyamin. they were of the tribe of Benjamin. Mereka keluar dari Bethlehem. They left Israel. They left Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. The name of Bethlehem is means the house of bread. Dalam ayat yang kedua dikatakan In verse 2 it says, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke negeri daerah Moab, diamlah mereka di sana. they left Bethlehem and came to the country of Moab. Setelah Elimelek dengan keluarganya, Elimelech and his family, dia meninggalkan Bethlehem. they left Bethlehem. Dia meninggalkan tanah perjanjian. They left the land of promise. Dan dia pergi ke satu tempat And they yang went to namanya a Moab. place named Moab. Suku Moab ini kalau sudah tahu adalah satu bangsa yang bangsa kafir. Moab was a Gentile nation. Dan bangsa ini adalah bangsa yang ada di bawah kutuk. A nation that was below, that was living under the curse. Sudah tahu Moab ini adalah bangsa yang lahir dari hasil incest atau perzinahan. Moab was birthed from the result of adultery. Sudah tahu dia adalah anak daripada Lot yang pertama. Dia berzina dengan Lot, papanya sendiri. Moab is actually the descendant of Lot due to relationship or intercourse with the first daughter. Ya, jadi Moab ini adalah bangsa yang ada di bawah kutuk. So Moab was a nation under the curse. Nah, saya lihat akibatnya
apa yang terjadi ketika Elimelek bersama keluarganya pergi ke Moab? And as a result, when Elimelech and his family went to Moab, Yang dialami adalah kematian. what he experienced was death. Terus lihat ayat yang ke 3 dikatakan di situ. In verse 3 Kemudian says, matilah Elimelek suami Naomi. Then Elimelech, Naomi's husband, died. Dan kalau saudara lihat ayat yang selanjutnya dalam ayat yang kelima, And the following verses, in verse 5, it says, lalu matilah juga kedua putranya, yakni Mahlon dan Kilion. Then both Mahlon and Chilion also died. Naomi dan keluarganya, Naomi and her family, mereka tinggalkan Bethlehem they left Bethlehem dan pergi ke Moab. into the country of Moab. Dan mereka akibatnya And as mereka a mengalami result, kematian. they experienced death. Dan bukan hanya kematian kalau saya lihat, And not only that, mereka kehilangan semua yang dimilikinya atau the harta Bible bendanya. says they lost all that belonged to them. Kalau saya lihat berarti daripada Naomi itu adalah pleasure. The word Naomi means pleasure, Seorang yang punya kehidupan yang menyenangkan. a life of pleasure. Tetapi karena dia pergi ke Moab, But because she left Bethlehem to go to Moab, dia nama daripada Naomi berubah jadi Mara. Kalau saya lihat dalam ayat yang lihat di sini. Ayat 20 ya. Jadi katakan demi, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. but she said to them, Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Ya, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, saudaraku, Naomi yang tadinya pergi dengan keadaan yang penuh, Naomi, who left in a situation of pleasure, tetapi karena dia tinggalkan Yerusalem, but because she left Jerusalem, dia tinggalkan tanah she perjanjian, left the country of promise, dia keluar dari perjanjian dengan she Tuhan. came out of the covenant with God. Yang dialami adalah kematian. What she experienced was death. Dia kehilangan segala sesuatu. She lost everything, Naomi berubah jadi Mara. and Naomi called herself Mara. Keadaan yang menyenangkan berubah menjadi satu keadaan yang pahit A atau keadaan yang situation susah. of pleasure became a situation of bitterness and difficulty. Saudaraku, dalam kitab Rut ditekankan yang pertama adalah seorang yang keluar dari perjanjian. First chapter of Ruth tells you about someone who left the covenant, someone who left the promise of God. Dan yang kedua And the second thing adalah seorang yang masuk ke dalam satu perjanjian. is somebody who entered into a covenant with God. Seorang yang keluar dari perjanjian, mereka yang dialami adalah kematian. Someone who left the covenant, they experienced death. Yang dialami adalah marah atau keadaan yang pahit. A situation of bitterness. Tetapi yang kedua adalah seorang yang masuk ke dalam satu But perjanjian. we also see here a person who Yes. entered into covenant with God. Nah, kalau saudara lihat dalam kitab Rut pasal yang pertama, And in chapter 1, kalau saudara lihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, verse 16 and 17, katakan di sini, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu pun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. But Ruth said, Entreat me not to leave you or to turn back from following after you, for wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Nah, saudaraku, dalam Rut pasal yang pertama ayat 16-17, In Ruth chapter 1, verse 16 and di 17, sini ada seseorang yang memutuskan untuk masuk perjanjian dengan Tuhan. we see somebody who made the decision to enter into promise or enter into covenant with God. Saudaraku, Rut ini adalah seorang Moab. Ruth was a Moabite lady, Tapi dia memutuskan untuk meninggalkan bangsanya. but she made the decision to leave her nation, Dia meninggalkan ilahnya to leave her gods, dan menjadikan Yehova sebagai Allahnya. and to make Jehovah her God. Yehova itu artinya adalah Tuhan atas perjanjian. The word Jehovah means a God of covenant. Jadi Rut memutuskan untuk mengikatkan diri masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Ruth made the decision to leave her people and to
and to enter into covenant with the God of promise. Dia berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku. And she said in verse 17, your God will be my God. Dengan bahasa lain, Jehovah adalah Tuhanku. Jehovah is my God. Nah, kita akan belajar ketika Ruth masuk dalam satu perjanjian. When Ruth entered into that covenant with God, Apa yang dialami oleh Ruth? what did she experience? Nah, kalau kita lihat dalam Ruth pasal yang kedua tadi, In chapter 2, as we read, dikatakan di situ Ruth mengalami satu kejadian yang pas. it says Ruth experienced a right happening. Ruth beroleh kasih karunia daripada She Tuhan. experienced grace from Jehovah God. Kalau saudara melihat dalam Ruth pasal yang kedua, In chapter 2, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, verse 11 and 12, di sini kita bisa belajar tentang rahasia, tentang bagaimana Ruth ini bisa mengalami kejadian-kejadian yang tepat dan dia mengalami kasih karunia Tuhan. we see the secret or the reasons why Ruth experienced that grace from God for that right happening. Oke, saya lanjutkan. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Verse 11 and verse 12. dikatakan demikian, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu di tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. And Boaz answered and said to her, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother in the land of birth, and have come to a people whom you did not know before. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Verse 11 and 12, di situ ada rahasia tentang bagaimana Ruth itu bisa mengalami kejadian-kejadian yang tepat, there's a secret of how Ruth was able to experience the right happening in her life. dan dia mengalami kasih karunia And she was daripada able to Tuhan. experience grace from Jehovah Nah, God. yang pertama, The first thing, untuk kita bisa memposisikan diri for us to position ourselves, untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, for us to live in the grace of God, yang pertama adalah kita perlu membuat covenant atau memiliki covenant dengan Tuhan. first thing is that we need to make that covenant with God. Ayat yang ke-11 dikatakan, Boaz berkata kepada Ruth, karena engkau telah meninggalkan bangsamu, dan engkau telah meninggalkan Allahmu, dan engkau menjadikan Israel sebagai Verse bangsa. 11 says, Boaz said, because you have left your idols, because you have left your gods, because you have left your people, and made Jehovah God your God. Jadi Ruth di sini membuat satu atau masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. She entered into a covenant with Jehovah God. Saya memiliki covenant dengan Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting. Possessing this covenant is an important issue. Saya katakan the most powerful dalam hidup ini adalah kalau kita punya covenant dengan Tuhan. Having that covenant with God is the most powerful thing in a believer's life. Kalau saya lihat kenapa bangsa Israel menjadi satu bangsa yang sangat berbeda dengan bangsa lain. Why was Israel so different from the rest of the nations of the world? Dia satu bangsa yang sangat kecil, A small nation, tapi dia menjadi satu bangsa yang sangat berpengaruh di muka but bumi. became a nation of influence in the world. Bahkan bangsa Israel memiliki punya peran yang sangat penting, bahkan dia memiliki hal-hal yang terpenting di dunia ini, itu dikuasai oleh Israel. And sorry. Kita lanjutkan saja. Okay. Ya, kalau saya lihat bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat berpengaruh, bahkan bangsa yang sangat menentukan. Israel became an influential nation and a nation that dictated the happenings of the world. Kalau saya lihat sains, teknologi, ekonomi, semua kalau saya lihat itu lahir dari orang-orang Israel. Science, technology, and economy, a lot of it is affected by the people of Israel. Amerika menjadi negara superpower karena kekuatan orang-orang Yahudi di Amerika. America became a superpower because of the Jews in America. Misalnya lihat ketika terjadinya Sionisme atau kembalinya orang-orang Israel ke But Yahudi. when there was a going back of Israel to their Banyak own land, orang-orang kuat Yahudi yang kembali ke Yerusalem. many strong Jewish went back to their Misalnya own lihat nation. Amerika mengalami satu penurunan.
You see, America experienced degradation. Saudaraku, Israel menjadi satu bangsa yang sangat spesial Israel became a special nation karena dia punya covenant dengan Tuhan. Amen. because it had a covenant with God. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, When we Amen. believe in Jesus Christ, kita ditebus when we are redeemed, dan kita menjadi umat kepunyaan we Tuhan. became a people of God belonging to Him. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, In 1 Peter chapter 2, ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. in verse 9 and 10, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 kata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memilih kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Peter 2 verse 9 and 10, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Saudara, melalui penebusan Kristus, kita menjadi bangsa kepunyaan Through Tuhan. the redemption of Jesus Christ, we have become a people belonging to God. Kita punya covenant dengan Tuhan. We have a covenant with God. Saudara, penebusan Kristus itu adalah satu misteri. The redemption of Jesus is a mystery. Penebusan Kristus itu adalah satu rahasia yang sangat dalam. The redemption of Jesus Christ is a secret too deep to Kalau comprehend. saya lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat 2 dikatakan Kristus itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. In Colossians it says Christ, a mystery that is a hidden mystery. Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang ketiga. Di sini Paulus menunjukkan tentang rahasia yang tersembunyi. Bahwa Ephesians ada rahasia 3. Allah yang besar dalam penebusan. Efesus pasal yang kedua, pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ke-6. Ephesians 3 verse 3 to 6. Saya bacakan demikian. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Jadi Paulus menunjukkan tentang satu rahasia seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi dirumuskan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat yang kelima, lihat ini. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat yang keenam, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amen. Verse 3, how that by revelation he made known to me the mystery as I briefly written already, by which when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as now has been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. Verse 7, of which I became a minister according to the gift of grace of God given to me by the effective working of his power. Nah, saya lihat dalam Efesus pasal yang ketiga dikatakan di situ bahwa ini adalah satu rahasia. It says here that Paul says that this is a mystery, Bahwa orang-orang bukan Yahudi, that the Gentiles or the non-Jews dia masuk dalam satu covenant would enter into a covenant melalui penebusan Yesus through Kristus. the redemption of Jesus Christ. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus Therefore, every person that believes in Jesus Kita ditebus. Christ, we have been redeemed, dan kita masuk ke dalam satu and perjanjian we have dengan Tuhan. entered into a covenant with God. Dalam Galatia pasal yang ketiga 29, In Galatians 3, kita dikatakan kalau kita ini milik Kristus, it says, if we be Christ, kita memiliki hak sebagai ahli waris keturunan Abraham. if we belong to Christ, then we have the right as children of Abraham. Saudaraku, perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. The old covenant was a shadow or a type of the new covenant. Jadi perjanjian lama itu bukan realitanya. So the old covenant is not the real thing. Perjanjian lama itu dia akan menunjukkan apa yang sebenarnya akan terjadi. It only points or shows to what is going to happen in the real thing. Dalam perjanjian lama itu adalah satu ilustrasi. The old covenant was an illustration.
perjanjian lama itu adalah satu contoh. It's an example, Tapi realitanya but the adalah perjanjian reality baru. of it is found in the new covenant. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama, In Hebrews 10 verse 1, dikatakan perjanjian lama itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. it says the old covenant was a shadow or a pointing to the salvation that was to come. Israel itu adalah contoh dari satu perjanjian. Israel was Yeah. an example of a people in Amen. covenant. Kalau saya lihat Israel, dia sebagai Israel, bagaimana dia mengalami satu hal yang luar biasa. Israel experienced what they experienced. Dikatakan dia itu hanya sebagai apa? Satu contoh yang mengacu kepada satu kejadian yang akan datang. Was Yeah. only an example, a small Yeah. example pointing to what would happen in the new covenant. Realitanya itu adalah perjanjian yang baru. The reality of it is in the new covenant. Israel hanya sebagai satu ilustrasi. Israel was just an illustration. Tapi realitanya But itu the adalah reality antara of it- kita dengan Amen. Yesus Kristus. Between us and Amen. Jesus Christ. Jadi kalau saudara dan Kristus, You and Jesus, atau kita di dalam Kristus, or we in Christ, kita ini adalah memiliki satu perjanjian yang sebenarnya itu. Amen. we have that real covenant that the Bible is talking Dan about. itu dalam Ibrani pasal yang ke-7. And that's why in Hebrews chapter Kalau saudara lihat 7, dalam ayat yang ke-22, it boleh says in verse ditampilkan. 22, Hebrews 7 verse 22, Dikatakan kita memiliki satu perjanjian yang jauh lebih kuat. it says that we have a covenant that is far more powerful. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, In Hebrews chapter 8 verse 6, dikatakan kita memiliki satu perjanjian yang jauh lebih mulia dan lebih agung. it says that you and I have a covenant that is far more glorious and far more Amen. mighty than the old covenant. Kalau sudah melihat dalam perjanjian lama bagaimana umat yang ada di bawah perjanjian, If you to study the Old Testament, the people under that old covenant, mereka mengalami anugerah Tuhan, they kasih karunia Tuhan experience yang the luar grace, biasa. the amazing grace of God. Mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. They were able to see the miraculous move of God. Betapa lebihnya saudara dan saya Ya. yang hidup dalam satu How perjanjian much yang more baru. you and I who live under the reality of the new covenant. Saudara, Israel itu hanya satu bayangan. Israel was just a shadow. Tetapi realitanya adalah saudara dan saya. But the reality is you and me. Saudara yang hidup di dalam perjanjian yang baru, You and I who live in the new covenant, kita hidup dalam garis berkat Tuhan. we live under the blessing of God. Kita adalah orang-orang yang menerima seluruh kelimpahan kasih We karunia are the Tuhan. people who receive the abundance of the grace Kalau of saudara membaca God. dalam Efesus pasal yang ketiga, If you to read in Ephesians chapter 3, betapa kayanya dan mulianya bagiannya ditentukan bagi orang-orang percaya. how more rich and glorious are the things prepared for Saudara, kita those ini who adalah believe. umat-umat perjanjian. We Amen. are people of covenant. Ruth dia mengalami satu kejadian yang tepat Ruth was able to experience a right ketika happening dia masuk dalam satu perjanjian when dengan she Tuhan. entered into that covenant with God. Dan itu bagi kita umat perjanjian yang baru, So as people in a new covenant, kejadian-kejadian yang tepat, right happening, kejadian-kejadian yang pas, right itu akan menjadi sesuatu yang normal dan Amen. biasa bagi kita. Amen. should be normal and normal in our everyday lives. Dalam Efesus pasal yang pertama, kalau saya lihat, In Ephesians 1, dikatakan terpujilah kasih karunia Bapa yang di dalam Kristus yang memberikan seluruh berkat rohani yang di it dalam says, "Praise surga. be to Amen. God who has provided all spiritual blessing for us in Coba saya bacakan Christ." terus dalam Efesus pasal pertama ayat 3 In Ephesians 1, verse 3 sampai dengan ayat yang ke-6. to verse 6, Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, bagi kita yang ada di dalam Kristus, for us who are in Christ, kita yang hidup dalam perjanjian, for us who are living in a covenant, kita menerima kelimpahan dari Amen. kasih karunia Tuhan. the Bible says we receive the abundance of the grace of God. Kita menerima seluruh berkat rohani yang ada di We surga. receive the whole spiritual blessing in the heavenly Karena itu places. kejadian-kejadian yang pas atau kejadian-kejadian yang Come on. tepat So the right Yes. happenings itu akan menjadi bagian dari Ya. kehidupan kita. is Yes. part of our life, or it's our lot, or it's our right. Itu akan menjadi sesuatu yang reguler untuk kita. Amen. Something that is regular or normal. Saya ingat pertama kali saya masuk ke Singapura, I remember the first time when I entered Singapore,
Waktu kami pelayanan pertama kali di Singapura, kami nggak ada tempat tinggal. We didn't have a place to stay. Waktu itu saya tinggal di Malaysia. I was staying in Malaysia, Dan saya memulai pelayanan di Batam. and I started ministry in Batam. Dan dari Batam saya merencanakan atau membuka pelayanan di Singapura. And from there, we started the work here. Dan waktu kami melayani di Singapura, kami belum ada tempat tinggal. While we were here, we didn't have a place to stay at that time. Tapi waktu mereka mendengar bahwa saya akan masuk ke Singapura, But when some people heard that we were in Singapore, ada orang Surabaya dia telepon kepada saya. a person from Surabaya called me. Bapak sudah ada rumah di Singapura, He says, "Do you have a place to stay?" saya ada rumah yang kosong, Bapak boleh tinggal di sana. And he says, "I have a place that is empty. You feel free to stay Dan there." saya tinggal di rumah itu hampir 2 tahun, And I stayed there for almost 2 di years. Bedok Reservoir. In Bedok Reservoir, for those of you who Kami remember. tinggal gratis. We stayed free of charge. Itu kejadian yang pas. Mungkin saya bilang Right itu, happening. mungkin saya bilang itu kebetulan. Maybe you say it's Tapi itu coincidental, bukan kebetulan. but nothing Itu satu coincidental. divine appointment. It's a Amen. divine appointment from God. Saya kok dalam kehidupan saya pribadi, In my personal life, saya banyak mengalami I kejadian-kejadian yang pas. experienced these right happenings. Kalau saya ceritakan mungkin nggak cukup dalam If I were 2-3 to jam. tell you, there will not be enough time. Saya ceritakan sedikit kesaksian-kesaksian yang hidup. My testimonies. Waktu kami pindah ke Singapura, When we first shifted to Singapore, saya ada 2 anak, Clarissa dengan Chloe. I have 2 children. Mereka daughters. harus masuk sekolah They had di to SD. they had to go to school in primary school that time. Waktu masuk ke sekolah SD, istri saya mencoba untuk memasukkan dia ke Raffles Girls. And when we first entered Singapore, my wife tried to register my older girl in Raffles Girls Primary School. Saya tahu di Raffles Primary ini punya satu standar. And that school in Singapore has a certain standard. Yang pertama yang bisa masuk ke sana harus Singaporean. Only Singaporeans could enter. Prioritas yang kedua, PR. Second priority was given to the permanent Yang residents. ketiga, mereka yang punya rumah dekat dengan sekolah itu. And the third priority was given to those who had houses Saudara, nearby the ketiga-tiganya nggak school. masuk di hitungan pada kami. And we did not meet one of those criteria Kami bukan orang Singapura, because we were not Singaporeans. kami tidak punya PR, We were not PR, rumah kami tidak dekat dengan and sekolah. our home was not near the school. Sesuatu yang tidak mungkin. Something that was impossible. Tapi istri saya mencoba untuk memasukkan resume daripada anak But saya my wife ke tried to sekolah. insisted on putting the resume into that school. Dan waktu dia masukkan ke sekolah, And when she handed in the data of my daughter, kebetulan yang menangani coincidentally the man who received dia adalah it seorang Kristen. was a Christian man. Waktu dia lihat resume When he itu, saw the resume, dia nanya seorang pendeta, anak pendeta. he realized that the kid was a daughter of a pastor, Terus dia lihat nilainya lumayan. and he saw the results of the girl. Akhirnya orang ini In the end, this person, dia membuat satu keputusan. he made a decision. Selagi ditulis begitu, selagi tidak ada orang Singapura atau anak daripada Singapura yang punya kriteria seperti dia bisa masuk. As long as there's no Singaporean kid enrolling into the school who has the resume like this girl, he would allow her to be enrolled Dan in the akhirnya school. anak saya saudara tidak punya PR, bukan Singapura, And as a result, my daughter, ada who is rumah not yang a dekat. PR, who's not a Singaporean without a house nearby, dia masuk ke Raffles was able to Primary. go into Raffles Girls Primary School. Tapi yang anehnya lagi, saudara, But the strange thing is, habis orang itu kasih masuk anak saya ke Raffles, after he admitted her into the school, enrolled her into the kami school, mau mengucapkan terima we kasih. wanted to say thank you or as an Tapi saya appreciation dengar to him. orang ini sudah tidak ada di situ lagi. But the amazing thing, this man was no longer Mungkin there. saudara berpikir itu kebetulan. You may think it's coincidental. Mungkin saudara berpikir itu fortune atau keberuntungan. You may think that was luck. Tapi saya mau katakan, But I want to it's say, divine appointment. it's Yes. a divine appointment. Saudaraku, saya mengalami dalam kehidupan saya I kejadian-kejadian experienced yang many of these right happenings. Saya pernah cerita saudaraku, waktu kami ke Amerika pertama kali. I shared with you before when we first went to America Saya for the booking first ke time. hotel standar. Kamar standar. We booked a standard room Kami waktu itu book di Hilton di Anaheim. in Hilton and Saudara, Hilton di sana nggak seperti Hilton di Singapura. Hilton in the States Kalau is not like Singapura the Hilton Hilton itu here. bintang 5. Here is 5 Kalau di star. Amerika Hilton di sana bintang 3. Hilton there is 3 stars. Atau saya booking kamar standar. And I booked a standard room at the Kami time. berempat. 4 of Satu us. anak. Saya
hemat, standar cukup. Waktu kami pergi ke reception, When we went to the reception, kebetulan saudaraku yang terima saya itu coincidentally, the person orang that Surabaya yang sudah served lama me tinggal di Amerika. was a man from Surabaya who lived a long time in Kami America. ngobrol-ngobrol, We talked. kamar saya dirubah jadi standard room ke family room. My room was altered from standard room to Yang family tadinya room, cuma 25 square meter, which was 25 square meters, itu berubah jadi 60 square meter. was changed to, sorry, 60 60 square meter. square meters. Saudaraku, itu kalau kita lihat itu mungkin fortune atau kebetulan. Maybe you think it's good luck or coincidental, Tapi itu adalah divine appointment. Amen. but I say it's a divine Saudaraku, appointment. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang itu adalah penentuan ilahi. It's a divine appointment by God. Saudaraku, Ruth dikatakan dia mengalami satu kejadian yang pas, dia It kebetulan says dia Ruth ada di ladang experienced Boaz. a coincidental right happening at that time. Saudaraku, itu bukan satu kebetulan, Not a coincidence, tapi itu adalah satu divine appointment. Amen. but a divine appointment Itu by adalah satu God. penentuan ilahi. A divine appointment by God. Nah, saudaraku, yang pertama, untuk kita bisa melihat kejadian-kejadian yang pas, The first thing for us to experience this right saudara happening, perlu berada atau memiliki covenant dengan Tuhan. you need to be in covenant with God. Yang kedua, Second thing, kalau saudara melihat dari dalam ayat yang ke-12 dalam Rut pasal yang kedua, in Ruth chapter 2 verse 12, dia Boaz berkata demikian. Aku telah mendengar tentang engkau, bagaimana perbuatanmu yang baik terhadap mertuamu. Boaz said to Ruth, I've heard of your good works towards your mother-in-law. Saudaraku, yang kedua untuk saudara bisa melihat kejadian-kejadian yang The pas, second thing to enable us to see a right happening, atau orang-orang bermurah hati kepada kita, for us to experience kindness from others, kunci yang kedua adalah saudara perlu memiliki hati yang baik. second thing is A good heart. Ya, saudaraku, jadi yang kedua itu, Ruth dia katakan dia memiliki hati yang baik. the Bible says she had a good heart. Dia berbuat baik kepada mertuanya. Ruth did good to her mother-in-law. Saudaraku, mertuanya waktu itu dikatakan dia sebagai seorang yang janda sangat miskin. The Bible says the mother-in-law became a very poor widow. Suaminya telah meninggal. Her husband had died. Kedua anaknya laki-laki meninggal. Her 2 children had died. Dia udah nggak memiliki She apa-apa. didn't have anything left. Dia seorang janda tua She yang was miskin. a poor widow who was old and poor. Dan dia mau kembali ke Yerusalem dengan tangan yang kosong. And she wanted to go back to Jerusalem empty-handed. Waktu Naomi dia berkata kepada kedua menantunya untuk kembali ke And bangsanya, when dan dia Naomi akan told kembali ke her Yerusalem. 2 daughter-in-law to go back because she wants to go back to Jerusalem, Menantu yang pertama Orpa dia mencium Naomi dan dia tinggalkan Naomi. one of the daughter-in-laws, Orpah, left Naomi. Tetapi waktu sampai kepada Ruth, But when it came to Ruth, dia tidak tega untuk meninggalkan Naomi. the Bible says Ruth had no heart Dia to leave memiliki hati Naomi. yang baik. She had a good heart. Dia memiliki kemurahan hati. She had a kindness of heart. Dia tidak rela melihat mertuanya ini sengsara atau She was menderita. not willing to see her mother-in-law suffer. Dia punya hati yang baik. She had a good heart. Nah, kan itu dikatakan Boaz yang berkata, aku telah mendengar tentang bagaimana orang berkata perbuatanmu yang baik kepada mertua. And because of that, Boaz says, I have heard of your good works towards your Saudara, mother-in-law. untuk kita bisa melihat favor atau orang berbuat baik kepada kita, atau kita mengalami kemurahan dari orang lain, For us to be kita able to memiliki experience hati that yang baik. favor and that right happening, we need Kita harus to have a berbuat good baik heart. kepada semua orang. Amin. We need to do good to Saya lihat everyone. dalam Galatia pasal yang ke-6. In Galatians chapter 6, Kita lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. verse 9 and 10. Katakan demikian, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbaik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not faint. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those of the household of faith. Saudaraku, kita perlu memiliki hati yang baik. A good heart.
kita perlu berbuat baik, dikatakan selagi ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. The Bible says, as long as you have opportunity, do good to all. Dan dikatakan ayat yang ke-9, And verse 9 it says, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi it lemah. says, do not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Jadi, kalau kita berbuat baik, If we do good, maka kita akan menuai perbuatan yang baik. you will reap Amen. good. Yesus berkata, barang siapa yang murah hatinya, The Bible says those who are generous, dalam Matius pasal 5 ayat 5, In maka Matthew dia akan 5 beroleh verse 5. kemurahan. he will reap generosity. Saudaraku, apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. What we sow, that we will reap. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang lemah, If we do good to those that are weak, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang sengsara, if we show kindness to those who are suffering, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang menderita, if we do, if we are kind to those who are suffering, saudaraku, kita Alkitab katakan kita ini sedang apa? Memiutangi Tuhan. the Bible says we are lending to God. Coba kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 Proverbs 19, ayat yang ke-17. verse 17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Proverbs 19, verse 17 says, Orang yang 19 ayat. siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. he who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Saudaraku, ketika kita berbuat baik kepada orang yang lemah, When we do good to the poor, kita meminjami the Tuhan. Bible says we are lending to the Lord. Saudara, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, When we do good to somebody, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. we are actually doing good to ourselves. So, lihat dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Proverbs 11, verse 7 says, Dikatakan orang yang murah hati itu sedang murah hati kepada dirinya sendiri. a generous heart is being generous to himself. Amsal 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Proverbs 11, verse 7. Oh, 11 ayat 17. Ya, 11 ayat 17, sorry, salah. Proverbs Dikatakan 11, demikian. verse 17. Orang yang murah hati, dikatakan itu, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam atau orang yang jahat, orang yang tidak baik, dikatakan menyiksa badannya sendiri. The merciful man does good for his own soul, but he who is cruel troubles his own flesh. Siapa orang yang berbuat baik kepada orang lain, Person who does good to others, itu berbuat baik kepada dirinya the sendiri. Bible says he does good to himself. Siapa Tuhan dikatakan akan berbuat baik atau menunjukkan kemurahannya kepada orang-orang yang murah hati. The Bible says God will be merciful to those who are merciful. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 41. Orang yang memperhatikan orang yang lemah, bagaimana Tuhan bertindak bagi mereka. Mazmur pasal 41. Mazmur 41. Psalms 41, Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. verse 1 to 3. Saya bacakan demikian, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, Person who does good to others, maka Tuhan akan berbuat baik kepada the diri. Bible says will reap goodness from God.
Ketika Ruth dia berbuat baik kepada mertuanya, When Ruth did good to her mother-in-law, maka Boaz dia berbuat baik kepada Ruth. the Bible says Boaz did good to Ruth. Jadi kalau kita mau melihat hal kejadian-kejadian yang tepat, If you want to see right happenings, atau orang-orang itu berbuat baik kepada or you kita, want to see goodness from other kita perlu people, berbuat baik kepada semua orang. you need to do good to others. Dikatakan terutama kepada saudara kita seiman. Especially the Bible says of the household of faith. Di dalam Alkitab ada seorang yang baik hatinya, namanya Abigail. There's a lady in the Bible whose name is Abigail. Dia punya suami namanya Nabal. She had a husband by the name of Nabal. Nabal itu artinya bebal The word Nabal means stubborn, atau jahat. evil. Suatu ketika waktu Nabal ini sedang panen, There was an occasion when Nabal was gleaning the field. Daud waktu itu ada di satu pembuangan atau dia sedang ada di pelarian. King David was on the run. Dia memerlukan pertolongan daripada Nabal ini. And King David needed help from Nabal. Padahal sebelumnya Daud ini berbuat banyak atau perbuatan yang baik kepada Nabal ini. And previously, Nabal David had been kind to Nabal. Waktu dia minta pertolongan daripada And Nabal, when King David came to Nabal to ask for help, Nabal menolak pertolongan the itu. Bible says Nabal rejected him. Nabal did not want to help Dia him. berkata, siapa Daud? But he says, who is King David? Dan dia marah. And he was angry. Nah, saudaraku, tapi dia punya seorang istri namanya Abigail. But Nabal had a wife named Abigail. Abigail ini seorang yang baik hati. Abigail was a woman of kind heart. Pada waktu dia mendengar tentang orang-orang yang Daud minta pertolongan When kepada she Nabal, heard that the people of King David needed help, dia memutuskan she decided untuk berbuat baik kepada Daud. to do good to them. Akhirnya dia memberikan apa yang diminta oleh Daud. And as a result, she gave them what they had asked. Dia berbuat baik kepada Daud. She did good to them. Dan sudah tahu apa akibatnya. And the Bible says what happened. Dan waktu itu Nabal dikatakan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Dia meninggal. As a result, Nabal experienced punishment and died. Tetapi Abigail, dia mengalami kebaikan hati daripada Daud. But Abigail experienced goodness from Pada King waktu David. Daud menjadi raja, When he became king, dia mengambil Abigail ini untuk menjadi istrinya. he took Abigail as his wife. Suatu perbuatan yang baik Good works selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. will always Amin. cause us to reap good Orang yang things. berbuat baik kepada orang lain, Those who do good to others, itu berbuat baik kepada dirinya is sendiri. actually doing good to himself. Nah, kalau saudara mau melihat hal yang baik terjadi dalam hidup So if you saudara, want to see good happenings in your life, kita perlu melepaskan kebaikan hati you kepada need semua to orang. release kindness of heart to others. Yang ketiga, yang terakhir. Number 3, Saudaraku, dalam Rut pasal yang kedua, in Ruth chapter 2, yang ketiga, Rut ini bisa mengalami kejadian-kejadian yang pas Ruth was able to experience the right happening karena dia mengharapkan bertemu dengan orang-orang yang berbuat baik dengan dirinya. because she expected to meet the right people. Yang saya maksudkan di sini, yang ketiga, kunci yang ketiga adalah kita perlu mengharapkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. She expected God's favor. So, lihat ayat yang kedua dikatakan demikian. Verse 2 says, Ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Oke, saya lanjutkan supaya cepat. Ya, jadi dikatakan di situ, biarlah aku memungut jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Jadi Ruth di sini dia mengharapkan untuk dia bertemu dengan orang-orang yang berbuat baik terhadap dirinya. Ruth was expecting to meet people who would be kind to her. Saudaraku, kita perlu mengharapkan untuk kita bertemu. Jadi dalam hidup kita itu harus ada satu pengharapan untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang akan berbuat baik kepada kita. We need to Amen. expect to meet the right people who will do good to us. Jadi kita perlu memiliki satu pengharapan untuk perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup A kita. hope or expectation for the favor of God. Jadi kita perlu perkenanan Tuhan dalam hidup kita.
We need the favor of God in our life. Kalau perkenanan Tuhan itu ada When dalam the hidup favor kita, of God is in our life, maka kita akan mendapatkan perkenanan dari orang lain. we will experience favor from men. Jadi kita perlu apa? Minta atau mengharap, kita perlu mengharapkan atau minta perkenanan Tuhan ini dalam We need hidup to kita. ask for the favor of God in our life. Dan kalau kita mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup If we kita, were to experience the favor of God, itu akan membuat hidup kita itu menjadi mudah. it makes our life easy. Ada seorang berkata demikian, Someone once said, satu kali perkenanan Tuhan once favor of God, itu jauh lebih baik dari 1000 hari kerja. a one-time favor of God is much better than 1,000 days of work. Sedangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita The favor of God in our lives itu akan membuat hidup kita itu jauh lebih mudah. will make our life much easier. Dalam Mazmur pasal 127 In Psalms 127, dikatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi sampai jauh malam. it says it is futile for you to wake up and to sleep late at night. Tetapi itu disediakan bagi orang-orang yang dikasihi. Because God has prepared these things for those whom He loves. Jadi perkenanan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. So the favor of God is important in our life. Nah, perkenanan Tuhan ini kita bisa minta. We can ask for the favor. Kita perlu mengharapkan perkenanan Tuhan dan kita bisa minta perkenanan Tuhan. We need to expect that favor. We can ask for that favor. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 119. Psalms 119, Daud minta perkenanan Tuhan. the Bible says David asked for the favor of God. Mazmur 119 Psalms ayat yang 19. ke-35. Verse 35. Dikatakan demikian, biarlah aku hidup. Mazmur 119 ayat yang ke-30. Ada satu ayat yang berkata demikian. Sinarilah aku dengan wajahmu. Saudara yang dapat, ada satu ayat berapa? Mazmur 119 135. 135. Oh, saya kurang satunya berarti. Ya, Mazmur 119 ayat 135. Ya, dikatakan demikian. Sinarilah hambamu dengan apa? Wajahmu. Saya ini doa daripada dikatakan, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dia berdoa supaya apa? Tuhan menyinari dia dengan wajahnya. David prayed that God would cause His face to shine upon him. Kalau saya membaca dalam kitab Bilangan dikatakan, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. In Numbers it says, may the Lord make His face shine upon you and give you favor. Jadi ketika dia berdoa untuk minta Tuhan menyinari dia dengan And wajahnya, when he prayed that God would cause His face to shine upon him, artinya dia minta Tuhan memberikan kasih he karunia was kepada asking for dia. the grace of God and the favor of God. Saudaraku, kita bisa minta kasih karunia daripada You Tuhan. and I can request and ask for the favor of Kita God. bisa minta perkenanan daripada We can Tuhan. ask for the favor of God. Kita lihat dalam satu kisah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24. In Genesis chapter 24, there's a story Ada seorang yang berdoa minta perkenanan daripada Tuhan. of a man who asked for the favor of God. Saudara pernah mendengar seorang hamba daripada Abraham? A servant of Abraham. Hamba Abraham ini dia diminta oleh Abraham untuk pergi ke satu tempat, yaitu ke tanah asal daripada Abraham untuk mengambil istri untuk Ishak anaknya. A servant of God, a servant of Abraham was instructed by Abraham to go back to his original land to get a wife for his son. Dan pada waktu dia dalam perjalanannya, And on his journey, dia berdoa kepada Allah daripada Abraham. he prayed to the God of Abraham, Dia berkata kepada Tuhan itu, make my way prosperous. ingatlah akan kasih setiamu atau perjanjianmu dengan Abraham. Remember your covenant with your servant Abraham. Kiranya Tuhan memberikan kepadaku
seperti apa yang diinginkan oleh Abraham. May God give unto me as what is requested by his servant Dan Abraham. kemudian dia berdoa demikian. And he prayed this way. Biarlah terjadi seperti ini. He said, let this happen this way. Biarlah aku bertemu dengan seorang wanita Allow me to meet with a lady yang memiliki kemurahan hati. that has a kindness of heart. Pada waktu aku berkata, aku minta, berikanlah kepadaku sedikit air. And when I say to her, give me some water, Maka dia akan dengan rela hati memberikan and she would air willingly do kepadaku. so. Dan bahkan kepada ternak-ternak. And not only me, but she will give to my camels. Dan Alkitab mencatat di situ, And the Bible says, baru selesai dia berdoa, after he had just finished praying, ada seorang wanita a yang lady datang came walking kepada hamba Abraham itu. to this servant of Abraham. Dia baru ngambil air dari perigi. And she began to draw water from the well. Dan waktu dia hamba Abraham berkata, berikanlah kepadaku sedikit And air. when the servant of Abraham said, could you give me some water to Dan drink? wanita ini memberikan air kepada And she gave hamba him Abraham. water to drink. Dan bahkan kepada ternak-ternak. And not only that, but to his camels Dan as pada well. waktu ditanya, And when he asked her, siapakah kamu ini? who are you actually? Dia ceritakan, aku ini adalah anak daripada Laban, keturunan daripada Nahor, atau keponakan daripada Abraham. She says, I'm actually Nahor, the relative of Abraham. Jadi secara kebetulan kalau saya lihat di situ, So coincidentally, dia bertemu dengan wanita tepat seperti yang Abraham mau. she met with the right woman at the right time as Abraham had wanted. Saudaraku, kenapa hamba Abraham itu mengalaminya? Karena dia minta perkenanan Tuhan. Why did the servant experience the right happening? Because he Saudaraku, asked for the perkenanan favor ini, of God. keperkenanan Tuhan ini kita bisa minta. The favor of God can be asked. Kita bisa berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. We can pray, God, let me meet with the right person. Pertemukan aku dengan orang-orang yang berbuat baik Cause me atau to baik meet hati with the terhadap right aku. person that is kind. Saudaraku, itu kita bisa minta. We can ask. Nah, saudaraku, perkenanan Tuhan ini kita bisa minta. The favor of God can be asked. Waktu bangsa Yahudi dia mengalami satu keadaan yang gawat, When Israel experienced a critical situation, dia menghadapi satu satu ketentuan hukum, yaitu hukuman mati di suatu hari. they faced a law that had a decree that they had to be killed. Mordekai sebagai pemimpin orang Yahudi, As the leader of Israel, Mordecai dia minta kepada Esther untuk menghadap kepada raja. requested that Esther petition to the king. Dan pada waktu undang-undang Persia dia berkata bahwa seseorang tidak bisa menghadap raja kalau tidak dipanggil. But the law of Persia says you cannot petition to the king unless you're called for, Walaupun itu adalah istrinya. although you're his wife. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Esther dengan Mordekai dengan bangsa Yahudi But waktu itu? what did Esther and the Jewish nation and Mordecai do? Dia berkata kepada Mordekai, She said to Mordecai, berdoa puasalah bersama-sama dengan she aku. says, pray and fast with me. Kita minta perkenanan Tuhan. We will ask for the favor of God. Dan mereka berpuasa selama 3 hari. 3 And malam. they fasted and prayed for 3 days. Dan setelah mereka berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam, And after the fast, Esther memberanikan diri untuk menghadap kepada raja. Esther gained courage to petition the king. Dan waktu dia menghadap kepada raja, And when she came before the king, dia mendapat perkenanan the dari Bible Ahasveros says waktu itu. she experienced favor from Saudaraku, Ahasuerus. perkenanan Tuhan The favor of God, itu kita bisa minta. we can ask. Karena itu kita bisa berdoa, minta perkenanan And that's Tuhan. why we can pray and ask for the favor of God. Saya cerita waktu saya berdoa untuk istri. When I prayed for a wife, Saya berdoa minta bukan orang Indonesia, I prayed that I would get a non-Indonesian, kulitnya putih, fair skin, bisa bahasa Inggris, English speaking, bisa main piano. able to play the piano. So itu saya berdoa kepada Tuhan. And I prayed to God Dari tahun 87 saya from berdoa. 1987, Selesai saya sekolah teologi saya. after I graduated from Bible school. Saya ditugaskan Pak Alek atau Pak Aliki ke Timur. And I was sent to East Timor at that time for ministry. Dan pada waktu saya pelayanan di Timur, And while I was ministering there, saya punya seorang rekan I had a friend yang sering pelayan bersama-sama saya untuk mengadakan KKR di who desa-desa previously di daerah Indonesia Timur. ministered together with me. Itu namanya Ina Tangkesalu. Her name is Ina Itu Tangkasari. istri daripada Jonathan Patriasina. Nah, dan kebetulan saudaraku,
Ina ini ada teman baik daripada istri saya. Coincidentally, this lady who is a good friend of mine is a friend of my, Dia teman baik my waktu wife. dia ada di Amerika. When they were in school together in the US. Dan pada waktu saya ngajak Ina untuk pelayanan bersama-sama And saya when ke I invited Ambon, Ibu Ina to minister together with me in Ambon, dan kebetulan waktu itu papa daripada istri saya ini coincidentally, my wife's father itu diundang oleh konferensi Asia, konferensi Asia itu waktu itu dipelopori oleh Bapak Jeremy Arin was invited to speak at a conference in untuk berbicara di Jakarta. Jakarta. Jadi waktu itu papanya dengan mamanya dengan dia ikut pergi ke Jakarta. So she coincidentally also followed the father to Jakarta at that time. Dan waktu Ina teman saya itu mendengar dia ada di Jakarta, And when Ina heard that she was in Jakarta, dia ajak sekarang istri saya ini, dia pergi bersama-sama dia ke Timur-Timur. she invited her together with she invited my wife then, not my wife, to go with her to East Timor. Dan kalau saya lihat sepertinya kebetulan It seems everything is very coincidental. kami bertemu di Timur-Timur We met in East Timor, dan akhirnya dia menjadi istri saya. and finally she became my wife. Saya nggak cerita panjang, sudah pernah mendengar. Long story. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sepertinya kebetulan. It seemed coincidental, Tapi saya mau katakan kepada but I saudara, want to say to you, kita bukan hidup dari kebetulan. Amen. we don't live based on coincidences. Tetapi divine appointment itu Ya. akan menjadi Come sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita orang-orang A percaya. divine appointment should be something normal in our lives. Saudaraku, Ruth ini dia mengalami dikatakan kejadian yang pas atau right happening. Ruth experienced a right happening in her life. Kalau kita lihat pertama karena dia memiliki covenant dengan Tuhan. Number one, because she was in covenant with God. Yang kedua karena dia memiliki hati yang baik. Number two, because she had a good heart. Dan yang ketiga karena dia mengharapkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Number three, because she expected and asked for the favor of God. Nah itu saya mau katakan kepada saudara, So I kalau want to kita say to you mau this lihat morning, kejadian-kejadian yang tepat dalam hidup if you kita. want to see and experience right happenings in your life, Saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di posisi untuk kita bisa mengalami hal-hal yang pas dalam hidup kita. you and I are in the position to experience right happenings from God. Kasih karunia Tuhan ada dalam hidup Because kita. the grace of God is above Kita us hidup on dalam us. seluruh berkat Tuhan. And the Bible says we are living under the blessing of Amen. Christ. Saudara, kejadian-kejadian yang pas Right happenings itu akan menjadi bagian dari hidup kita. will become it's our right. Saudara, melalui penebusan Kristus, Through the redemption of Jesus Christ, saudara dan saya ada di bawah covenant itu. you and I are in covenant with God. Karena itu kejadian-kejadian yang pas Because of that right happenings, itu akan terjadi dalam hidup kita. the Bible says will happen in our life. Kita bisa expect kejadian-kejadian itu. We can expect these Amen. things. Kita bisa minta We kejadian-kejadian can itu. ask for these things. Dan kita akan melihat bahwa divine appointment akan terjadi dalam hidup kita. And we can see right happenings and divine appointments.